di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan membahas peran penting bagian aset dalam yayasan pendidikan. Bagian aset berperan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset yang dimiliki oleh yayasan. Baik itu barang, properti, maupun fasilitas lainnya. Untuk itu, kita akan berbincang dengan Ibu Juniarti atau biasa yang disebut dengan Ibu Yunai yang bekerja di bagian aset di YPIK Pamjaya. Coba kita perkenalkan dulu Ibu Yuni. Apa kabar Ibu Yuni? Baik, apa kabar juga Ibu Ayu? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita untuk berbagi informasi mengenai aset ya. Baik, eh, kita langsung aja ya Ibu Yuni ya untuk memulai. Bisa ceritain nggak sedikit mengenai job desk-nya di bagian aset itu di yayasan? Gimana tuh? Terima kasih untuk Ibu Ayu untuk kesempatan kali ini saya sudah diundang ke podcast ini. Untuk tugas utama saya di bagian aset adalah mengelola semua aset yang dimiliki oleh yayasan. Baik itu berupa properti, peralatan, kendaraan, maupun aset lainnya. Untuk tanggung jawab, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tercatat dengan baik, terpelihara, dan digunakan sesuai dengan tujuan yayasan. Selain itu, saya juga melakukan inventarisasi aset setiap periode tertentu untuk memastikan bahwa aset yang tercatat masih ada dalam kondisi baik. Untuk proses pengelolaan asetnya itu tuh dari mulai di pencatatan, terus pemeliharaan, itu pencatatannya ada sistem barcode nggak? Udah canggih mungkin ya kalau misalkan pakai barcode gitu. Tapi di yayasan udah belum ya? Untuk prosedur di yayasan ini kita mempunyai aturan yaitu berupa SOP. SOP ini dijadikan acuan yaitu seperti SOP tentang pengelolaan aset. Kalau untuk barcode kita belum memakai barcode. Tapi gitu. sudah ada kode ya? Iya, sudah ada kode. Setiap aset yang masuk untuk yayasan harus terlebih dahulu didaftarkan dan diberi kode aset untuk memudahkan identifikasi. Setelah itu kami melakukan pencatatan detail mengenai jenis aset, nilai, dan kondisi fisik aset tersebut. Selain pencatatan, kami juga membuat jadwal pemeliharaan dan pengecekan berkala untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Nah, jika ada aset yang rusak atau sudah tidak terpakai, kami juga memiliki prosedur untuk penghapusan atau penjualan aset sesuai dengan ketentuan dari pihak yayasan. Baik kalau gitu. Kalau setiap pekerjaan itu kan ada batasannya nih, ya Bu Unai ya. Kalau batasannya itu kan Ibu Unai ini batasannya tuh di mana? Hanya pencatatan kah? Atau pembelian juga kah? Atau nanti ikut dalam penjualan juga kah? Kalau misalkan memang ada penghapusan ya, itu bagaimana tuh Bu Unai? Betul Ibu Ayu. Ada beberapa batasan dalam pekerjaan saya. Saya hanya bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemeliharaan aset yang ada. Dan saya tidak terlibat dalam pencatatan keuangan atau pengadaan barang secara langsung. Untuk pengadaan aset baru, biasanya saya hanya berperan dalam memberikan rekomendasi terkait jenis dan jumlah aset yang dibutuhkan. Sedangkan keputusan akhir mengenai pembelian atau investasi dalam aset baru ada di tangan bendahara atau pimpinan yayasan. Saya juga tidak terlibat dalam penjualan aset yang nilainya besar tanpa persetujuan dari pihak yayasan. Jadi kalau kebutuhan itu kan yang membutuhkan biasanya kalau pendidikan sekolah ya. Sekolah itu jadi berhubungannya langsung dengan Ibu Una ya. Untuk kebutuhannya apa segala macam. Jadi Bu Una ini perantara juga dong ya antara sekolah dengan yayasan ya. Dalam hubungan aset ini ya. Gitu. Terus kemudian Ibu Una itu kalau misalkan melaporkan itu bertanggung jawab kepada siapa ya? Untuk laporan, saya melaporkan hasil pengelolaan aset kepada bendahara.
Bendahara akan mengevaluasi lebih lanjut laporan pengelolaan aset dan menambahkannya ke dalam laporan keuangan yayasan. Selain itu, laporan aset juga diserahkan kepada ketua yayasan atau pengawas dalam secara berkala, terutama jika ada aset yang bernilai besar atau membutuhkan keputusan terkait pemeliharaan atau penghapusannya. Laporan saya kurang lebih harus akurat karena pengelolaan aset yang baik sangat penting untuk kelangsungan operasional dalam yayasan. Jadi begitu ya. Apa? Jadi pembelian tetap pada di bendahara yayasan, kemudian barang tersebut masuk ke dalam Ibu Unai untuk untuk dilakukan pencatatan gitu ya. Oh gitu, baik. Kalau gitu, Ibu Unai sendiri untuk berkolaborasi dengan bagian lainnya di dalam yayasan tuh di bagian keuangan. Kalau tadi kan di bagian keuangan itu ya dalam hal pembelian ya. Kalau administrasinya atau bagian lainnya itu ada hubungannya nggak? Ada. Kalau untuk bagian keuangan membantu saya dalam hal pencatatan nilai aset dan pembaruan data aset setelah adanya transaksi pembelian atau penjualan. Untuk bagian administrasi biasanya juga terlibat dalam pencatatan surat-surat atau dokumen yang terkait dengan aset tersebut. Jadi nggak double ya? Iya, tidak Jadi double. nggak double ya, maksudnya jadi satu bagian aset dengan pembagian bagian administrasi pencatatan itu maksudnya nggak double kan itu pekerjaan? Tidak. Enggak ya, enggak. Jadi administrasi itu tetap di bagian keuangannya gitu ya? Untuk pencatatan kita masih berbasis komputer sih. Sudah berbasis komputer ya? Iya. Baik. Tentu aja kalau misalkan pekerjaan itu kan semua kan juga ada tantangannya ya? Iya. Nah, kalau di bagian aset ini kira-kira tantangan itu apa sih ya Bu Nay? Untuk tantangan sih salah satunya tantangan terbesar adalah kayak seperti memastikan semua aset tercatat dengan baik dan terjaga dalam kondisi yang optimal. Kadang-kadang aset seperti peralatan atau kendaraan rusak tanpa terduga dan ini memerlukan perhatian segera. Selain itu tantangan lainnya yaitu pengelolaan aset yang sudah usang atau tidak terpakai lagi. Kami harus memutuskan apakah aset tersebut akan dipelihara atau dijual, yang seringkali memerlukan pertimbangan dari banyak pihak. Terima kasih banyak Ibu Nay untuk penjelasannya, sangat informatif mengenai pengelolaan bagian aset. Semoga para pendengar bisa lebih memahami betapa pentingnya bagian aset dalam yayasan pendidikan. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah setia mendengarkan podcast ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Nay dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.